Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Renungan Harian Katolik, Rabu, 17 Juni 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja, bab 2, ayat 1, dilanjutkan ayat 6-14. Pada waktu itu, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Dan ketika mereka ada di kota Yerikho, berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah engkau tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan dikau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi di Yerikho ikut berjalan dengan mereka. Tetapi mereka memandang dari jauh ketika Elia dan Elisa berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dan dipukulkannya ke atas air. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Lalu keduanya menyeberang dengan berjalan di tanah yang kering. Sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan bagimu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Semoga aku mewarisi 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Apa yang kau minta itu sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah bagimu seperti yang kau minta. Jika tidak, ya tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Melihat itu, berteriaklah Elisa, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda." Kemudian Elia tidak kelihatan lagi oleh Elisa. Maka Elisa merenggut pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2. Sesudah itu, ia memungut jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu Elisa berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Dipukulkannya jubah Elia yang telah terjatuh itu ke atas air sambil berseru, "Di manakah Tuhan, Allah Elia?" Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Lalu Elisa menyeberang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 6 ayat 1-6
Dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian tidak memperoleh upah dari Bapamu di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada Injil hari ini, Yesus telah mengajarkan kepada kita 3 hal yang harus kita hayati dan kita amalkan di setiap langkah hidup kita. Hal yang pertama adalah tentang karya amal kasih dan memberi sedekah. Berilah sedekah dengan sepenuh hati, tanpa perhitungan apapun, dan juga jangan menceritakan kepada siapapun. Apa yang diberikan tangan kanan, jangan sampai diketahui oleh tangan kirimu. Karena Tuhan telah melihat orang yang memberi dengan sukacita, tetapi tidak pamer atau supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang kedua adalah tentang sikap berdoa, supaya kita ketika sedang berbicara kepada Allah, haruslah di tempat yang tertutup, tempat yang tersembunyi, dan berdoalah dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan yang tersembunyi akan membalas doa-doanya, akan membalas doa-doa kita. Hal yang ketiga
adalah tentang berpuasa. Sesuai dengan hukum Taurat, dan orang Yahudi hanya berpuasa pada jam Kipur. Pada zaman Yesus diperbaharui dan dikembangkan sehingga orang berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Di dalam Didache 8.1, Gereja Purba menjadikan puasa Kristiani pada setiap hari Rabu dan Jumat. Yesus mengatakan agar saat kita berpuasa, kita harus meminyaki kepala kita dan mencuci muka kita. Penampilan yang ceria dan bersahaja akan tampak keluar dengan sendirinya. Ketiga hal tersebut merupakan perbuatan kasih, seperti memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk memperoleh popularitas. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengintrospeksi diri. Mulai pada hari ini, apakah cara bersedekah kita, cara berdoa kita, dan cara berpuasa kita telah sesuai dengan ajaran Yesus Kristus atau belum? Ya Tuhan yang Maha Bijaksana, ajarilah kami umat-Mu untuk bisa melakukan semua hal dengan kasih dan semua untuk kepentingan Tuhan. Amin.